Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di pertemuan ketujuh mata kuliah Teori Perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas tema. Kami ingatkan mahasiswa agar senantiasa membaca modul dan bahan-bahan lainnya untuk memperluas cakrawala pengetahuan rekan-rekan, khususnya terkait tema yang akan kita bahas. Kami juga senantiasa mengingatkan agar mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme atau tempel salin, karena hal tersebut akan mempengaruhi pada penilaian baik di diskusi maupun tugas lainnya. Mahasiswa juga diwajibkan menulis sumber bacaan sebagai acuan dalam diskusi. Mahasiswa juga diharapkan menjawab tes formatif di setiap pertemuan. Tujuan materi atau pada inisiasi ketujuh kali ini adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang tata cara pengujian peraturan pemerintah dan peraturan presiden, yang mana sebagaimana kita ketahui kedua peraturan perundang-undangan ini ada di bawah undang-undang. Mahasiswa akan diajak untuk memahami tentang tata cara pengujian peraturan pemerintah, objek permohonan pengujian peraturan pemerintah, pemohon uji material PP, bagaimana posisi pemerintah dalam persidangan, serta tata cara pengujian peraturan pemerintah. Mahasiswa akan diajak untuk memahami tentang tata cara pengujian peraturan presiden, pemohon uji material peraturan presiden, posisi pembentuk perpres dalam persidangan, serta tata cara pengujian peraturan presiden. Tata cara pengujian peraturan pemerintah dapat dilakukan jika memenuhi dua hal, yakni peraturan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, itu sebagai aspek material. Lalu yang kedua, pembentukan peraturan pemerintah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau aspek formal. Siapa pemohon uji materi peraturan pemerintah? Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan, yaitu hanya dapat diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni 1. Perorangan warga negara Indonesia, 2. Kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dan ketiga, badan hukum publik dan badan hukum privat. Tata cara pengajuan permohonan. Dalam pengajuan permohonan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, materi muatan, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, hal-hal yang diminta untuk diputus, dan pihak termohon. Model persidangan uji materi dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal diterimanya permohonan oleh majelis hakim. Persidangan permohonan uji material tidak dilakukan secara terbuka. Majelis hakim hanya memeriksa permohonan pemohon dan jawaban termohon. Alasan pengujian perpres, yaitu alasan pengajuan keberatan terhadap norma perpres dapat dilakukan dengan 5 alasan, yaitu perpres bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan TAP MPR, dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan pemerintah, dan pembentukan perpres tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Syarat pengajuan permohonan dalam materi permohonan uji material perpres, yaitu pemohon pengujian harus memenuhi syarat termasuk sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat atau badan hukum, dan terdapat kerugian yang dialami pemohon dengan berlakunya perpres tersebut. Mekanismenya kurang lebih hampir sama, bisa dibaca pada
PowerPoint di aplikasi tutorial online. Dan rekan-rekan juga saya harapkan membaca bacaan lain selain yang tersedia pada aplikasi tutorial online. Dan sekali lagi jangan lupa untuk rekan-rekan menjawab diskusi pada aplikasi tutorial online, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas 3, tugas terakhir, serta untuk mengisi evaluasi tutor yang sudah tersedia pada aplikasi tutorial online. Dan terakhir dari saya, selamat belajar dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.